بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat merespon kembali panggilan jiwa kita, panggilan hati kita untuk terus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah satunya dengan pengajian rutin yang ada di PCM ini. Salawat terangkai salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan oleh Kiai A.R. Fahrudin, salah satu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang terlama menjabat, beliau menyampaikan pengajian itu adalah ruhnya Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena apabila seorang manusia yang hanya jasad kemudian tanpa ruh, dia tidak akan berdaya. Dia mati dan tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Yang ada hanya bisa dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Ya, begitulah dengan pengajian yang ada dalam diri Muhammadiyah juga. Seandainya Muhammadiyah ini tidak melakukan pengajian rutin, maka hilanglah hitoh, ideologi, dan apa yang menjadi kekuatan khas dari Muhammadiyah. Nah, ini sangat perlu kita teruskan dakwah seperti ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila melihat hari ini, zaman ini, kita kontekskan dengan surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang menasehati dalam kesabaran dan yang menasehati dalam kebenaran. Nah, maka salah satu hikmah adanya pengajian ini kita saling menasehati. Karena manusia ini tempatnya lupa dan hilaf. Dengan saling menasehati, insya Allah kita akan memperbaiki dan bermuhasabah diri. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di abad kedua perjalanan Muhammadiyah ini akan semakin rumit tantangan yang akan dihadapi. Berbagai isu-isu politik strategis nasional ataupun permasalahan global yang mendunia. Bahkan permasalahan dari ranting sampai pimpinan pusat pun yang menjadi salah satu upaya untuk bahan pertimbangan dalam diri Muhammadiyah. Salah satunya adalah dunia yang semakin bebas, yang tidak terkendali. Maka dari itu, kalau dalam agama mungkin kita sebut dengan ini adalah masa-masanya akhir zaman. Kalau mungkin dalam dunia IT kita kenal dengan masanya 4.0 atau semua itu bisa tergantikan oleh yang namanya mesin. Di dalam ekonomi itu dikenal dengan disrupsi. Maka kalau kita pernah dengar sama-sama, hari ini dikenal dengan masanya era disrupsi. Artinya apa? Era di mana pergeseran tatanan dunia ini semakin cepat. Yang dulu mungkin kita hanya menggunakan tangan, sekarang semua sudah bisa menggunakan mesin. Yang dulu kita jual beli harus datang ke tempat ataupun ke tokonya, sekarang tidak usah, cukup di rumah itu barang yang kita beli sudah sampai.
Yang dulu kita mau makan ke restoran atau ke rumah makan harus kita datangi, sekarang sudah tinggal menggunakan alat sekecil ini. Ya, sangat canggih. Yang dulu kita beli tiket pesawat harus ke bandara, sekarang tinggal menggunakan aplikasi. Nah, itulah masa pergeseran. Ya, jadi dunia ini semakin canggih dan teknologi ini semakin pesat, manusia pun akan berubah fungsinya. Yang asalnya itu sebagai pusat produksi, sekarang manusia hanya menonton saja dan menjadi penonton yang betul-betul penonton. Dengan demikian, ini akan menjadi era yang baru, masa yang baru, di mana Muhammadiyah harus mempersiapkan masa-masa seperti ini. Kita tidak akan kembali kepada masa yang lalu. Yang pastinya ya kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang semacam ini. Era disrupsi atau era pergeseran itu tidak hanya berakibat dan berdampak terhadap ekonomi, tetapi juga berdampak pada nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai keagamaan. Maksudnya apa? Yang pertama, lembaga-lembaga keagamaan itu melemah. Pembelajaran agama berubah, yang asalnya itu model komunikatif sosial dan sekarang pindah menjadi virtual. Sudah kita rasakan hari ini. Yang asalnya mungkin seorang santri itu datang kepada kiainya, kemudian belajar Al-Quran, sekarang tinggal kita buka Zoom, kita sudah bisa belajar. Yang dulu kita ingin belajar tajwid harus beli buku tajwid, sekarang tinggal kita buka Mbah Google, lengkap. Al-Quran pun yang asalnya berbentuk mushaf seperti ini, sekarang kita tinggal baca di Al-Quran digital. Itu mungkin era pergeseran di dalam dunia spiritualitas atau keagamaan. Kemudian yang kedua, agama sudah masuk ke dalam pasar bebas. Maksudnya apa? Yang dulu kiai ulama itu menjadi sumber dari apa yang harus dibenarkan, ya sekarang agama sudah dijual belikan. Apalagi kita melihat realita politik sekarang, dikit-dikit dibenturkan dengan agama, dikit-dikit dibenturkan dengan Islam. Ini menjadi tantangan juga di era disrupsi ini. Yang selanjutnya adalah dekadensi moral atau kemunduran akhlak, kemunduran karakter. Yang dulu tadi saya sempat sebutkan, seorang anak itu harus ngaji ke ustadz, ke kiai, ke ulama dengan mendatangi. Nah sekarang tinggal buka Google, tinggal buka YouTube, ya semua serba ada. Namun yang akan menjadi dampak itu adalah turunnya karakter, hilangnya akhlak, lemahnya adab. Ini yang menjadi tantangan juga Muhammadiyah ke depan. Bagaimana teknologi pesat, tetapi akhlak pun menjadi tujuan yang paling utama. Itu semua perlahan-lahan akan menimbulkan kekacauan beragama. Maksudnya apa? Agama akan dijadikan sebuah institusi yang lemah dengan karakter yang tadi menurun, baik anak-anak kita, orang tua kita, para pimpinan kita, semuanya itu pun akan berdampak. Ya maka tidak menjadi sebuah yang kita kagetkan ketika ada yang namanya LGBT, ada yang namanya narkotika, narkoba, semuanya sangat pesat. Kemudian konflik internal tentang agama Islam, konflik di dunia maya, perang budaya, itu semua akan terjadi ketika akhlak itu semakin turun, ketika akhlak ini semakin rendah. Sering dikatakan Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, namun Indonesia ini kekurangan orang-orang jujur. Nah, jujur itu adalah bagian daripada akhlak. Karena kenapa? Karena tadi era disrupsi agama ini semakin keras juga.
Nah, dunia semakin bebas, yang akhirnya dulu LGBT ini dilarang, kemudian sekarang sudah di mana-mana. Bahkan disiapkan wadahnya. Ada Miss LGBT, ada Miss Waria. Yaitu kan diberikan panggung. Kemarin ketika 17 Agustusan ada lomba gerak jalan di suatu provinsi, itu diberikan panggung itu, LGBT itu. Para waria itu ikut gerak jalan. Ini bukan perbedaan, tapi ini adalah sebuah penyimpangan dalam beragama. Karena kenapa? Karena runtuhnya moral atau akhlak yang ada dalam diri manusia. Dan ketika permasalahan ini terjadi, ketika situasi ini semakin genting, kemana kita harus pergi? Bagaimana kita harus memberikan solusi? Solusi yang terbaik adalah kita kembali kepada khitoh, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya adalah kembali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Permasalahan-permasalahan hari ini sangat sama dengan permasalahan-permasalahan pada masa lalu, pada masa jahiliyah. Baik dalam watak kesombongan, dalam sistem hukum, kemudian dalam budaya, itu hampir sama. Dan ini akan merusak lingkungan kita, akan merusak sistem hukum kita, akan merusak sosial kita, bahkan akan merusak nilai-nilai spiritualitas, akan merusak nilai-nilai keagamaan, khususnya adalah agama kita, yaitu agama Islam. Islam adalah menjadi way of life. Jadi Islam ini sebagai jalan hidup kita. Ketika dunia semakin tidak terarahkan, maka mari kita kembali kepada Islam. Kalau di SD, di SMP, di SMA itu ada namanya pelajaran Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadian dan Bahasa Arab. Di dalam perkuliahan ada juga namanya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian. Kita tidak bermuhammadiyah dulu, tapi kita harus berislam dulu. Karena kalau kita mengenal Islam, itu akan mudah mengenal Muhammadiyah. Tapi ketika kita hanya bermuhammadiyah, kemudian kita tidak mengenal Islam, itu akan berbahaya juga. Maka yang lebih diawali adalah kita kembali kepada Islam. Karena Muhammadiyah pun adalah gerakan Islam. Nah, itulah solusi yang terbaik, kembali kepada ajaran yang kita yakini ini, yaitu Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Arruju ilal Quran dan Sunnah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyebarkan risalah Islam, itu sama, bertahap dan pelan-pelan juga. Tidak langsung terang benderang. Mungkin dari keluarganya, kemudian secara sembunyi-sembunyi, akhirnya kan terang benderang. Kita angkat kisah dari seorang Arqam bin Ibnu Arqam, yaitu sahabat Nabi yang juga as-sabiqunal awalun, orang yang ketujuh masuk Islam dalam sirah nabawiyah. Arqam ini adalah sahabat Nabi yang rumahnya ada di daerah Bukit Safa. Nah, rumah dalam bahasa Arab kan ada 3. Ada baitun, ada mansilun, ada darun. Itu artinya sama-sama rumah, namun memiliki definisi yang berbeda. Kalau baitun itu ditempati selama 24 jam, di mana manusia itu ya bertumpu di situ untuk mengamankan kehidupannya. Ada manzilun, ya manzilun itu hanya sebatas untuk digunakan untuk berteduh. Dan ada yang namanya darun. Darun itu sama saja rumah. Itu sama-sama seperti halnya bait. Nah, di rumah Arqam itulah ya Nabi Muhammad SAW itu dakwah secara sembunyi. Bahkan seorang tokoh yang pernah ingkar kepada Rasulullah, yang selalu jahat kepada Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab pun masuk Islam di rumah Arqam. Makanya Muhammadiyah selalu menggunakan kata-kata ya Darul Arqam, Baitul Arqam, karena ya itulah sebagai rumah pertama atau madrasatul ula
sekolah pertamanya orang-orang Islam pada saat itu. Setelah itu ketika Umar masuk Islam di Arkom itu, di rumah Arkom, barulah Umar memberikan kesan, memberikan pesan dan memberikan solusi bagaimana Islam ini dakwahnya secara terang-terangan. Masa hal-hal yang baik itu disembunyikan kan? Harus kita terang-terangan. Ketika itu dakwah Islam semakin terang benderang dengan kehadiran Umar bin Khattab. Karena Umar dikenal dengan orang yang sangat berani, orang yang tangguh dan tidak takut seperti itu. Apa maksudnya hari ini dengan cerita yang tadi yang singkat saya jelaskan? Sudah saatnya Muhammadiyah ini dakwah terus dan eksistensi yang nyata, baik itu dalam bilhal, dalam media, ataupun dengan situasi yang harus kita dakwahi ini. Nah mungkin karena tadi era disrupsi yang sudah mencekam hari ini, maka ya Muhammadiyah harus ambil tindakan juga, yaitu berdakwah secara virtual. Kita gunakan YouTube, Instagram, website dan yang lainnya untuk sama-sama berdakwah, karena ini sudah menjadi perhatian juga tadi. Kita akan berperang dalam dunia maya. Kalau misalkan keburukan saja itu terus-terusan diperlihatkan kepada umat manusia, kenapa tidak yang hak, yang amr, yang ma'ruf itu kita tidak syiarkan? Nah, saatnya Muhammadiyah untuk mensyiarkan dakwah-dakwahnya melalui jalur-jalur yang itu mendukung dalam masa pergeseran ini. Setelah kita mengenal Islam, kemudian siapa lagi yang harus kita tiru? Salah satunya adalah pendiri Muhammadiyah kita, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Dalam kutipannya, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Jadi ini adalah kutipan terakhir dari Ki Haji Ahmad Dahlan sepanjang jalan hidupnya. Jadi awalnya ya beliau mengatakan, aku ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki materi yang sangat banyak, dan aku tidak memiliki rumah yang bagus dan yang lainnya, tetapi aku hanya memiliki Muhammadiyah. Dan maka kutipan terakhirnya adalah aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Ki Haji Ahmad Dahlan ini berbeda dengan tokoh-tokoh pembaharuan yang sebelumnya. Mungkin kita kenal ada Ibnu Taimiyah, ada Muhammad Ibnu Abdul Wahab, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abdu, ada Muhammad Ridho. Itu semua sebagai referensi Ki Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah masa lalu akan berbeda dengan Muhammadiyah masa sekarang. Jadi pada intinya, ketika akhlak kita semakin turun, anak-anak kita ataupun para pergaulan yang sangat luar biasa, maka kembalilah kepada Islam, yaitu ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk menyebarkan risalah Islam itu kita perlu yang namanya organisasi, yaitu Muhammadiyah, yang telah dibentuk sejak 110 tahun yang lalu oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang akan menjadi pembahasan yang penting adalah Muhammadiyah ini berdiri sampai saat ini. Faktor yang paling penting selain nilai-nilai spiritualitas ataupun selain dari ketarjihannya adalah dari kader. Kader ini yang terus menyelamatkan posisi Muhammadiyah yang sesuai dengan khitohnya. Muhammadiyah sudah 15 kali menggantikan pergantian ketua umum. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita, karena ada juga organisasi-organisasi yang lain ketika ditinggal tokohnya itu ya meninggal juga organisasinya, bubar. Ataupun ya seperti halnya pesantren-pesantren. Ada pesantren-pesantren tertentu yang itu hanya meninggikan ketokohan atau kiai atau ulama menjadi tokoh utama. Ketika kiainya meninggal wafat, ya pesantrennya tidak beroperasi lagi karena hanya memikirkan ketokohan. Tapi berbeda dengan Muhammadiyah.
Ya itu sangat luar biasanya organisasi yang sekarang kita ikuti ini. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, Muhammadiyah tidak berhenti sampai situ, namun terus berpikir, bertindak, karena ada kader-kadernya yang dididik. Mohon maaf, kita ini kan manusia, kita ini kan jiwa yang bernapas, dan setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian kan ya. Apalagi ya kita sudah misalkan usia-usia yang itu mungkin, tapi kita meninggal waktu juga kan ya untuk meninggal itu. Nah, siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan kita semua kalau bukan kader-kader dari Muhammadiyah, orang-orang ataupun pemuda dari Muhammadiyah atau persyarikatan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qaulan syadida. Yang artinya, dan hendaklah atau sekiranya di antara kamu itu khawatir dan takut sekiranya apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di sini dari kesejahteraannya. Kemudian bertakwalah kepada Allah dan bicara dengan percayaan yang baik-baik. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, selaku umat muslim kita harus mempersiapkan generasi-generasi Islam yang kuat. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tidak hanya dalam fisiknya, namun juga dalam pemikirannya. Karena yang akan menyelesaikan permasalahan masa depan bangsa Indonesia ataupun masa depan dunia ini adalah kader-kader Muhammadiyah ataupun anak-anak kita, putra-putri kita yang masih semangat, yang masih memiliki jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Kemarin ketika Ramadan, alhamdulillah, meskipun saya di sini baru 3 tahun, saya melakukan safari dakwah bersama mahasantri, meskipun nggak semuanya. 13 kabupaten ataupun 12 kabupaten dan 1 kota, alhamdulillah kita datangi para pimpinan PDM-nya. Niat kita yang pertama adalah untuk mendekatkan para kader di asrama ini dengan para ketua PDM-nya. Yang kedua yaitu syiar PKUM, dan yang ketiga adalah kita melakukan pendekatan persuasif supaya apa sih yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari setiap PDM, dari Sukamara ke Murung Raya, dari Lamandau ke Pulang Pisau. Alhamdulillah kita datangi dalam waktu 2 minggu menggunakan mobil dan motor. Namun karena kita dakwahnya ini sembunyi-sembunyi, jadi tidak terlalu banyak pimpinan wilayah Muhammadiyah atau pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Parangkaya tahu, ya kita berjalan dengan pelan-pelan seperti itu. Kemudian kita tanya satu persatu PDM, kita melakukan silaturahim, bertanya. Jawabannya semua sama ketika mereka melontarkan statement bahwasanya daerah kami ini kekurangan kader yang betul-betul mengerti tentang agama, kader yang betul-betul mengerti tentang ideologi Muhammadiyah. Kita ke Kapuas jawabannya sama, kita ke Pulang Pisau sama, ke daerah Barito sama, ke Murung Raya sama, ke daerah Barat, Kotim, Kobar, Sukamara, dan Seruyan sama. Semua kekurangan kader jawabannya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita semua, khususnya yang ada di asrama itu. Menjadi evaluasi juga bagi pimpinan Muhammadiyah juga yang ada di Kalimantan Tengah. Karena kenapa? Ya banyak kader-kader kita dari kalangan mahasiswa itu nggak sepenuhnya mereka pulang ke daerahnya itu ya menggerakkan kembali Muhammadiyah. Dari 1000 orang yang wisuda di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, mungkin hanya 1-2 orang yang ingin berkiprah di Muhammadiyah. Dan setelah itu entah kemana kayak gitu. Mungkin mereka hanya kuliah saja di kampus kita. Namun itu betul-betul menjadi inspirasi juga buat sahabat kita ataupun saudara kita non muslim. Mereka mau untuk
kuliah di universitas yang kita miliki. Ini menjadi perhatian kita semua, karena selain masa depan bangsa ini, masa depan global ini semakin sangat luar biasa perkembangannya, tidak hanya infrastruktur terus yang kita bangun. Jadi sekarang kelemahan kita ini gedung-gedung ditingkatkan, tapi sumber daya manusianya yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian rutin ini bisa menghadirkan nilai-nilai spiritualitas yang itu bisa menumbuhkan jiwa semangat anak-anak muda Muhammadiyah untuk terus mendalami keilmuan, keislaman, dan kemuhammadiyahan. Karena kita lihat setiap pengajian Ahad malam itu semuanya orang tua semua, nggak pernah lihat anak-anak muda. Bahkan sampai sekarang belum terdengar lagi pengajian-pengajian dari pemuda Muhammadiyah, pengajian dari IMM, IPM, itu kan sudah jarang ya terdengar. Ini hanya PCM, PWM, PDM kan mengadakan kegiatan pengajian. Namanya ruh Muhammadiyah, maka harus digencarkan. Nah, karena ketika kader kita tidak mengenal apa itu Islam, tidak mengenal apa itu Muhammadiyah, mereka ya mohon maaf ini sama permasalahannya dengan di daerah-daerah yang sana. Itu hanya bersembunyi di balik nama Muhammadiyah. Itu yang kita tidak inginkan. Jangan salahkan nanti ke depannya ketika masjid-masjid kita ini diambil alih oleh orang-orang yang bukan berstatus kader Muhammadiyah. Jangan salahkan lagi ketika kedepannya amal usaha Muhammadiyah di Palangkaraya dan di Kalimantan Tengah ini semua dipimpin oleh orang-orang bukan Muhammadiyah. Karena kenapa? Nanti orientasinya bukan dakwah lagi. Orientasinya adalah untuk menjadi lahan basah saja. Ini kan akibat dari tadi. Ketika era disrupsi keagamaan kita semakin pesat dan menimbulkan karakter ataupun akhlak-akhlak yang ada dalam diri kader ataupun para pimpinan itu semakin menurun. Nah, maka jiwa-jiwa seperti spiritualitas, intelektualitas, kemudian ada humanitas itu harus dikembangkan juga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dalam pengajian ini saya mengajak kepada Bapak-bapak semua, kepada Mas Santri, kita jangan tidur terus, jangan bermimpi terus. Lihatlah dunia luar kita, permasalahan kita semakin kompleks. Ketika diskusi-diskusi ya tinggal diskusi, tapi ya secara aplikatifnya kita masih belum. Mudah-mudahan dengan era yang semakin hari ini ya kita bisa menghadapinya dengan penuh dengan rasa perjuangan, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak-bapak, apabila saya terlalu sibuk dengan urusan kaderan, karena kalau bukan kader siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi kayak gitu? Kader itu kan tidak dilihat dari usia, yang sudah berumur dan yang sudah memiliki istri atau anak pun itu masih disebut dengan kader juga kayak gitu. Namun yang berbeda hanya amanah dan jabatannya saja. Nasrun minallahi fatun qarib. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.